Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada puncak akhlak yang mulia. Aku tidak akan pernah mendukung, tidak akan pernah bersama, tidak akan pernah membantu orang-orang yang bermusuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabat Zawiyah Center rahimakumullah, kita dipertemukan oleh Allah karena kita sama-sama mencintai Allah. Kita berbekal karena jalan ke surga harus ada bekalnya. Man arafa bu'da safari ista'addah. Siapa yang tahu jarak perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Minimal bersiap air minum untuk bekal perjalanan. Minimal bersiap makanan pokok untuk bisa dia makan di tengah jalan. Setiap perjalanan ada bekalnya. Perjalanan ke surga butuh bekal rohani, bukan hanya butuh bekal jasmani. Banyak orang salah paham, mereka menuju Allah, menuju alam akhirat, ternyata yang dipersiapkan adalah benda-benda, materi-materi. Akhirnya seluruh waktu habis hanya untuk mengumpulkan benda-benda itu. Itulah yang namanya harta. Begitu dia meninggal dunia, ternyata benda-benda itu tidak bisa dibawa. Setiap hari kita melihat pemandangan seperti ini. Ternyata benda-benda itu tidak bisa dibawa ke alam kubur, tidak bisa dibawa ke alam akhirat. Karenanya benda-benda yang bisa kita bawa hanyalah benda-benda yang menjadi amal. Kita berkumpul seperti ini untuk berbekal amal soleh. Dan untuk berbekal amal soleh membutuhkan ilmu. Ilmu ini adalah pemahaman yang benar, bukan sekedar hafal teks. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang-orang yang hanya hafal teks tetapi dia tidak paham dengan benar apa kandungan teks tersebut. Allah berfirman, kama salil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa buku-buku tebal digendong di atasnya, tapi dia tidak mengerti apa itu kitab itu. Nah, yang paling penting dalam kita memahami Al-Quran adalah memahami tema-tema besarnya. Apapun kita membaca buku, membaca buku apa saja, pertama kali kita harus paham tema pokoknya. Jangan masuk ke detailnya langsung kalau kita belum paham tema besarnya. Yang detail-detail itu, yang rinci-rinci itu akan menjadi bermakna ketika kita paham tema besarnya. Kalau kita ingin membangun rumah, jangan mikirin kusennya, jangan mikirin jendelanya. Pertama kali kita harus pikirkan adalah desainnya. Mana ruang utama, mana ruang tamu, mana dapur, mana. Begitu pertama-tama dulu. Jangan pertama-tama sudah mikir bunganya ditaruh di mana, pohonnya ditaruh di mana, pagarnya ditaruh di mana. Bukan itunya. Nah, makanya kemarin ketika saya diusulkan Pak Ustadz, kenapa kita tidak langsung belajar ayat demi ayat? Bapak Ibu rahimakumullah, bertahun-tahun saya mengajar tafsir. Bertahun-tahun saya mengajar tafsir. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang yang tidak bisa paham Al-Quran. Mengapa? Karena tidak paham tema besarnya. Nah, oleh karena itu kita sekarang berbekal untuk mengerti tema besar itu. Jangan dulu masuk kepada tafsir ayat demi ayat kalau kita tidak pernah paham tema besarnya dulu. Apa sih Quran ini? Untuk apa kita memahami Quran? Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Maka kalau kita sudah paham layoutnya, sudah paham garis besarnya, setelah itu ayat demi ayat menjadi gampang. Tapi sebaliknya, kalau seseorang sibuk dengan makna kata per kata, makna ayat demi ayat, tapi dia tidak mengerti tujuan Quran diturunkan itu apa? Apa tujuan Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia tidak akan pernah paham Al-Quran. Nah, surah Al-Fatihah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai pembuka Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita mengerti dan supaya kita paham apa itu Al-Quran. Mau kemana kita dibawa oleh Al-Quran? Mengapa kita belajar Al-Quran? Nah, oleh karena itu teman-teman rahimakumullah, ayo kita pelajari dulu kitab panduan ini sampai selesai supaya nanti kita bisa menikmati Al-Quran. Karena
Al-Quran akan hanya menjadi maklumat di otak kita dan tidak akan menjadi amal ketika seseorang tidak paham tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, buku ini secara khusus untuk mengantarkan kita supaya kita paham Al-Quran surah demi surah dari segi tujuannya, dari segi garis besarnya, dari segi skemanya, supaya kita tidak bingung. Ibarat GPS. Nah, ini adalah GPS-nya. Buku ini tidak mengajak kita paham kata demi kata. Enggak. Nanti setelah kita selesai belajar buku ini, insya Allah dengan izin Allah SWT, kita akan mulai belajar tafsirnya. Dan ingat, kalau sudah belajar tafsirnya, ini butuh bertahun-tahun karena ada 30 juz Al-Quran. Nah, sekarang kita sabar dulu ya, belajar kitab ini ya. Kita belajar kitab ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus bertahan dalam memahami kandungan Al-Quran. Bapak Ibu Rahimakumullah, di pertemuan pertama kita sudah membahas betapa isi surah Al-Fatihah mewakili isi Quran. Semua tema-tema penting yang dibahas dalam Al-Quran sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatihah. Bukankah Al-Quran intinya adalah untuk mengajak kita ingat nikmat-nikmat Allah? Surah Al-Fatihah mengajarkan bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukankah semua Quran intinya adalah untuk mengajarkan keikhlasan? Surah Al-Fatihah memberikan isyarat bahwa kita harus ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah isi Quran mengajak kita untuk selalu berdoa kepada Allah? Karena kita dikatakan hamba kalau kita bergantung kepada Allah. Ya, ini bedanya antara Allah sebagai Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk maunya dia sendiri, maunya mandiri, tidak mau bergantung ke orang lain. Malu kalau makhluk ya bergantung ke orang lain. Dan bahkan makhluk senang kalau dia punya anak, anaknya mandiri. Itu makhluk. Tapi kalau Allah tidak, Allah semakin senang kalau hambanya bergantung kepada Allah. Makanya isi Quran dari awal sampai akhir hanya ingin mengajarkan agar sang hamba bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, mendekat kepada Allah, bersama Allah, nimpel kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Nah, maka surah Al-Fatihah mengajarkan doa ihdinas siratal mustaqim. Bukankah isi Quran adalah ingin mengajarkan sikap, bahwa dalam kita bersikap harus ada keberpihakan, bahwa kita harus berpihak kepada yang benar dan menolak segala yang salah. Surah Al-Fatihah mengajarkan keberpihakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aku akan bersama, aku akan mendukung, aku akan berpihak kepada orang-orang yang ikut Allah dan bersama nikmat Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan di saat yang sama, aku tidak akan pernah mendukung, tidak akan pernah bersama, tidak akan pernah membantu orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi agama Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini semua kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Yang itu semua telah terangkum dalam surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman subhanallah, ada apa pelajaran penting lagi dari surah Al-Fatihah? Mari kita lihat pada bab tentang adab kepada Allah. Ternyata, teman-teman subhanallah, dalam surah Al-Fatihah ada pelajaran adab, bahwa adab ini termasuk inti utama Al-Quran. Lihat isi Quran, sulusun al-aqidah. Ini isi Quran, lihat, sepertiga isinya akidah. Yang kedua, sulusun asy-syari'ah. Sepertiga isi Quran tentang syariat, aturan, hal haram, kerjakan, jangan kerjakan. Yang ketiga, sulusuhu al-akhlaq, al-adab. Sepertiga Quran isinya adalah akhlak. Masya Allah. Inilah yang kata Allah ketika Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada puncak akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid ya, kami di lokasi. Nah, ini bagian basement.
Ini bagian basementnya. Nanti lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insyaallah cukup besar biayanya. Sahabat rahimakumullah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga. Semua